yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati para alim ulama, kiai, masyayikh, asatid, habaib, hujjaj, wabil khusus pengurus Masjid Jakarta Islamic Center beserta para jemaah. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, panjang umur, murah rizki, senantiasa istiqamah dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah hari ini kita berada di bulan Syawal setelah kita melaksanakan ibadah Ramadan, hari raya Idul Fitri, dan mulai beberapa hari ini kita mulai beraktivitas kembali. Saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, minal a'idin wal faizin wal makbulin kullu amin wa antum bikhair. Mudah-mudahan semua rangkaian ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan khususnya dan di bulan-bulan lain pada umumnya senantiasa dikabulkan, diterima oleh Allah menjadi ibadah yang dapat meningkatkan kualitas iman dan amal bagi kita. Insya Allah dengan tarbiyah atau pendidikan yang telah Allah berikan kepada kita semua di bulan Ramadan, kita menjadi pribadi-pribadi yang soleh dan solehah, baik secara vertikal maupun secara horizontal, baik secara hablum minallah maupun hablum minannas, insya Allah, sehingga kita menjadi pribadi yang mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Dalam ayat yang lain Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dari beberapa firman Allah yang terdapat di dalam Al-Quran serta hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam beberapa kitab hadis yang telah ditulis oleh para ulama, para sahabat yang dilanjutkan oleh tabi'in kemudian disebarluaskan oleh para ulama, memberikan pelajaran penting kepada kita semua bahwa Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin, agama yang menjadi rahmat bagi alam semesta. Apa yang disebut dengan rahmat? Secara sederhana kalau kita mengartikan, yang disebut dengan rahmat itu adalah agama yang memberikan cinta dan kasih sayang serta perlindungan dan kebaikan bagi alam semesta. Ketika sudah berbicara alam semesta, siapa saja dia, dari mana latar belakang suku dan bangsanya, komunitas masyarakatnya, termasuk agamanya, dia semuanya berhak dan layak untuk mendapatkan rahmat serta cinta dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun cara cinta dan kasih sayangnya Allah yang diberikan kepada makhluk yang berbeda itu tentunya juga berbeda sesuai dengan karakteristik dan kebutuhannya masing-masing. Namun ketika kita berbicara bahwa Islam adalah agama rahmatan lil alamin, berarti kita sebagai hamba Allah dan sebagai umat Islam, umat Nabi Muhammad yang mengaku diri beragama Islam, mengikuti sunnah Nabi, mempunyai tanggung jawab untuk menyebarkan rahmat Allah itu kepada seluruh alam, mempunyai beban
dalam diri pribadi, keluarga, masyarakat untuk sama-sama mengemban risalah rahmatan lil alamin itu kepada seluruh umat. Kita lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mendapatkan wahyu atau firman Allah yang menjadi tanda beliau diangkat menjadi nabi dan rasul, menjadi uswah dan qudwah, maka secara sengaja beliau menyibukkan diri untuk kemaslahatan umat. Kemaslahatan umat maknanya adalah mempunyai visi untuk memberikan kebaikan, kesejahteraan, kemakmuran kepada umat. Siapa saja yang ada di hadapan Rasulullah, baik kawan maupun lawan, baik orang yang beriman atau orang yang ingkar terhadap kerasulan Nabi Muhammad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa memberikan kebaikan kepada beliau-beliau semua dengan model dan metodologi yang berbeda-beda. Maka kita lihat banyak hadis dan banyak ayat yang mendukung hal itu. Di antaranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyatakan dalam sebuah hadisnya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li ahihi kama yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman seseorang sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Hadis ini memberikan penjelasan kepada kita li umumil lafdi, umumnya lafaz yang memberikan petunjuk kepada kita bahwa uhuwah itu tidak terbatas dengan satu wilayah, satu nasab, atau tidak terbatas dengan hal-hal yang berbeda-beda, melainkan kesamaan dalam prinsip tolong menolong, bantu membantu menjadi prioritas. Sebagaimana Rasulullah menyatakan, la yu'minu, tidak sempurna iman seseorang, ahadukum, salah satu di antara kalian semua, hatta yuhibba li ahihi, sehingga kalian mencintai saudaranya, kama yuhibbu li nafsi, sebagaimana kalian mencintai dirinya sendiri. Ketika memaknai yuhibbu li ahihi, mencintai saudaranya, sebagian ulama memang ada yang menyatakan ahihil muslim, saudara sesama muslim. Namun ulama yang lain menyatakan ketika yang disebut dengan li ahihi adalah yang disebut dengan makhluk Allah. Tidak sempurna iman seseorang sehingga dia mencintai saudaranya sesama makhluk Allah sebagaimana ia mencintai diri sendiri. Ulama yang menyatakan sesama makhluk Allah itu, beliau memberikan contoh salah satu penjelasan Rasulullah hadis yang lain. Contohnya, khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia-manusia yang lain. Artinya tidak terbatas dengan satu agama. Yang kedua, dalam bab penyembelihan Rasulullah menyatakan, siapa di antara kalian ingin menyembelih, maka fa'ahsin, sempurnakan, perbaiki penyembelihannya. Di antaranya apa? Pertajam pisaunya atau alat penyembelihnya. Ini terhadap binatang. Kita disuruh untuk memperbaiki alat penyembelihan. Dalam hadis yang lain Rasulullah juga menyatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang mengaku diri beriman kepada Allah dan kepada hari kiamat, maka muliakan tetangganya. Ketika menyatakan tetangga, tidak dibatasi siapa yang menjadi tetangga. Siapapun dia, dari mana latar belakangnya, apapun agamanya, kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk memberikan penghormatan kepadanya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang mengaku diri beriman kepada Allah dan kepada hari kiamat, maka berkatalah yang baik, berkatalah yang benar, aw liyasmut, atau diam. Perkataan yang baik maknanya adalah perkataan yang mengandung kebenaran, ketenangan, keamanan, keadilan,
kejujuran, atau juga bisa dimasukkan perkataan yang mengandung dakwah ilallah, da'a ilallah, atau seruan untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, dari banyak hadis dan beberapa ayat tadi memberikan penjelasan kepada kita bahwa semua rangkaian ibadah yang diwajibkan atau yang disunnahkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita semua mempunyai aspek hablum minallah dan hablum minannas. Hubungan kita kepada Allah dan hubungan kita dengan manusia yang lain. Contoh lagi, kemarin alhamdulillah bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, kaum muslimin di mana saja berada, mendapatkan perintah dan pendidikan yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan siyamu Ramadan dan qiyamu Ramadan. Berpuasa di siang hari di bulan Ramadan dan malam hari menghidupkan malam-malam dengan memperbanyak zikir, baik tilawatil Quran atau tadarus, tadabburil Quran, atau diskusi-diskusi ilmiah atau kajian-kajian ilmiah, yang semua adalah rangkaian untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah dengan cara mendekatkan diri kepada hamba-hamba Allah. Bersilaturahim, infak, sedekah, tarawih. Bahkan di akhir bulan Ramadan kita menyempurnakan dengan zakat fitrah, dengan berbagi kepada masyarakat dari makanan yang biasa kita makan sebagai perwujudan hablum minallah dan hablum minannas. Hablum minallah menyempurnakan ibadah kita kepada Allah, hablum minannas berbagi kebahagiaan kepada semua manusia, baik laki maupun perempuan, atau tua maupun muda, muslim maupun non muslim. Sehingga di dalam istilah zakatul fitrah itu diberikan kepada fakir dan miskin, fuqara wal masakin. Tujuannya apa? Di antaranya adalah untuk mengendalikan kehidupan sosial bermasyarakat agar supaya di hari yang fitrih, di hari yang berbahagia bagi kaum muslimin yang melaksanakan ibadah puasa, tidak ada lagi ceritanya orang yang mohon maaf mengemis, meminta-minta karena kelaparan, karena memang kebutuhan, tidak ada yang ia bisa makan. Sedangkan di sisi lain kaum muslimin sedang berbahagia merayakan hari rayanya. Maka Allah dan Rasulnya mengajarkan kepada kita semua untuk melaksanakan zakatul fitr. Walaupun mohon maaf ada beberapa di tempat yang lain masih ada orang yang melakukan istilahnya melakukan profesi meminta-minta dan lain sebagainya. Itu bisa jadi karena tidak kebagian dari zakat fitrah, atau memang profesinya yang tidak mau meninggalkan profesi meminta-minta ya. Kalau sudah begitu sikapnya ya wallahu a'lam. Namun secara individu kaum muslimin, insya Allah dengan penuh ketunduan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah melaksanakan rangkaian siyam Ramadan dan qiyam Ramadan, maka akan menutup ibadah itu dengan zakatul fitrah. Semua ini adalah perwujudan keistimewaan nilai-nilai dan ajaran-ajaran Islam. Bahwa Islam itu bukan hanya bersifat vertikal saja, soleh atau terkenal di langit namun tidak terkenal di bumi. Enggak. Yang diajarkan dalam konsep Islam, dia hebat di hadapan malaikat, di catatan malaikat raqib dan atid dia mulia, dia sempurna ibadahnya, hablum minallahnya hebat, bahkan mencapai tingkat makom-makom yang tinggi derajatnya di hadapan Allah dan di hadapan makhluk-makhluk Allah lainnya. Namun kemudian dia tetap menjadi hamba-hamba Allah yang ada di bumi, makhluk bumi yang senantiasa memberikan manfaat dan kebaikan kepada umat, kepada masyarakat, kepada famili, kerabat, baik yang dekat maupun yang jauh. Subhanallah. Maka hadirin rahimakumullah, nilai-nilai ini
yang perlu kita lestarikan, yang harus kita abadikan, sehingga keberadaan kaum muslimin di mana saja akan menjadi kebaikan bagi umat, akan menjadi kemaslahatan bagi masyarakat, sehingga insya Allah nilai-nilai uhuwah, baik uhuwah imaniyah, islamiyah, dan uhuwah wataniyah akan tertanam dalam diri dan masyarakat. Nilai-nilai persatuan dan kesatuan umat insya Allah akan saling merasakan kebaikan-kebaikan itu, sehingga insya Allah izzul Islam wal muslimin, kejayaan Islam dan umat Islam akan menjadi sebuah kenyataan. Masyarakat akan berkata, saya senang, saya bangga, saya takjub ketika bertetangga dengan kaum muslimin. Kenapa demikian? Ketika beliau mendapatkan kenikmatan, kita kebagian kenikmatannya. Ketika kami mendapatkan musibah, mereka mempunyai simpati dan empati untuk membantu kami, sehingga kami bisa keluar dari musibah yang kami terima, yang kami derita. Subhanallah. Hadirin rahimakumullah, tarbiyah atau pendidikan dari bulan Ramadan yang kita tingkatkan di bulan Syawal ke depan, insya Allah mudah-mudahan bisa kita implementasikan dalam kehidupan keseharian, sehingga kita menjadi hamba Allah yang terbaik, yang mulia derajatnya di dunia maupun di akhirat. Itu saja sedikit tausiah singkat yang bisa kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Usikum wa iyaya bitaqwallah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.